Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak Kariba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan. Edisi hari ini di antaranya. Tak terima ditegur buang limbah kerbau, oknum ASN tega membacok 2 orang warga. Maling gasak 20 tabung gas di warung saat musim liburan. Menikmati pesona bawah laut di Pulau Dutungan. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Gegara tak terima ditegur membuang limbah kotoran kerbau ke lahan warga. Oknum ASN di Toraja Utara nekat membacok 1 orang warga dan seorang polisi. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur, namun motor pelaku dibakar massa. Ditegur karena membuang limbah kotoran kerbau ke lahan warga. Oknum ASN di Pak Biteran, Kecamatan Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Rabu malam nekat membacok 2 orang, 1 diantaranya polisi. Pembacokan terjadi saat pelaku berinisial JP mendatangi korban berinisial E yang saat itu tengah bersantai dengan keluarganya. Namun karena diserang secara tiba-tiba, korban berusaha melawan namun terkapar setelah ditebas pelaku yang merupakan oknum ASN dengan menggunakan parang. Selain E, pelaku juga membacok 1 anggota polisi Polres Tanah Toraja berinisial F yang mencoba merelai perkelahian namun justru ikut ditebas menggunakan parang. Akibatnya kedua korban jatuh bersimpah darah. Pelaku usai melakukan aksinya langsung kabur sehingga motor yang digunakan ke rumah korban dibakar massa. Penganiayaan yang terjadi berawal dari limbah ternak hewan yang dibuang pemilik kandang ke tanah yang kosong, kemudian dikeluhkan warga sekitar sehingga terjadi miskomunikasi, lalu kemudian pemilik kandang mendatangi rumah korban dan melakukan penganiayaan. Diketahui bahwa terduga pelaku membuang limbah kotoran kerbau ke lahan warga. Namun pelaku tak terima ditegur oleh korban E sehingga pelaku mendatangi korban di rumahnya dan melakukan pembacokan. Kini pelaku sudah diamankan beserta barang bukti berupa 1 buah parang, 1 buah motor yang dibakar, dan 1 kursi. Sementara saat ini kedua korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Elim Rantai Pau karena luka bacok yang dialami di bagian dada dan tangan cukup serius. Dari Toraja Utara, Jufri Torapa, Ainus melaporkan. Aksi pencurian 20 tabung gas 3 kg di sebuah warung kopi di Makassar terekam kamera CCTV. Pelaku yang diketahui lebih dari 1 orang ini memanfaatkan momen libur lebaran. Akibat kejadian ini pemilik merugi hingga 4 juta rupiah. Seperti inilah detik-detik aksi pencurian 20 tabung gas 3 kg di sebuah warung kopi di Kecamatan Biringkanaya, Makassar terekam kamera CCTV. Dalam aksinya, pelaku datang dengan mengendarai 2 unit sepeda motor melintas di samping warung, namun 1 sepeda motor diantaranya berboncengan 2. Satu pelaku terlihat masuk ke dalam warung lalu menggasak tabung gas yang tersimpan di samping meja kasir. Suasana sepi di malam hari dan kondisi warung kopi tengah tutup membuat pelaku dengan leluasa beraksi. Setelah beberapa kali mondar-mandir dengan mengangkat 2 tabung gas yang dikumpulkan di belakang warung, para pelaku kemudian kabur meninggalkan lokasi. Diketahui pelaku masuk dengan memanjat dan membobol dinding dapur warung yang terbuat dari triplex. Sebelumnya aksi pencurian ini terjadi selama 2 hari berturut-turut dengan pelaku yang sama, memanfaatkan warung tersebut tengah tutup di momen libur lebaran. Akibat kejadian ini, pemilik warung merugi hingga 4 juta rupiah. Pencurian ini baru diketahui di saat pemiliknya hendak membuka warung kopi tersebut usai libur lebaran dan mendapati 20 tabung gasnya hilang digasak maling. Itu apa yang hilang, Bu? Tabung gas 20. Itu berapa banyak? 20. 20 kilo, 20 buah ya? buah. Oh, itu pelaku masuk lewat mana, Bu? Lewat belakang. Kalau dilihat dari rekaman CCTV ada berapa orang?
lebih dari 1 orang. Berbekal rekaman di CCTV, korban melapor ke kantor kepolisian sektor Biringkanaya dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang remaja 14 tahun di Jeneponto ditemukan tewas tenggelam di sungai. Korban diduga terseret arus saat bermain di tepi sungai. Korban ke Jeneponto dalam rangka mudik lebaran dan ziarah ke makam neneknya. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jeneponto sedang melakukan pencarian terhadap korban. Ilham, 14 tahun, seorang remaja yang dilaporkan hilang tenggelam di sungai Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto setelah dilakukan pencarian oleh tim BPBD Jeneponto dengan menyisir area sungai Jombe menggunakan perahu karet. Akhirnya korban ditemukan di dasar sungai. Kepala BPBD Kabupaten Jeneponto Andi Patopoi mengatakan korban telah ditemukan di dasar sungai. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi awal tempat korban bermain bersama 2 orang temannya saat ikut bersama bibinya mencuci di tepi sungai. Laporan warga dari pukul 9.30 tadi pagi, kita adakan penyisiran dan pencarian korban. Alhamdulillah di pukul 5.25 jenazah sudah ditemukan. Sebelumnya korban dikabarkan tenggelam di sungai Jombe saat korban bermain di sekitar tepian sungai pada pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah pada siang hari. Korban ikut bersama bibinya mencuci di sungai. Korban merupakan seorang pelajar SMP, orang tuanya tinggal di Kota Makassar. Korban ke Jeneponto dalam rangka mudik lebaran dan ziarah ke makam neneknya. Derasnya arus sungai Jombe membuat tim BPBD harus kerja lebih ekstra hati-hati. Masyarakat sekitar bantaran sungai diimbau lebih berhati-hati, terutama dalam mengawasi anak-anak yang bermain di dekat sungai saat musim hujan. Dari Jeneponto, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pos polisi lalu lintas di Makassar menjadi korban penyerangan bom molotov oleh orang tak dikenal. Selang beberapa hari, polisi akhirnya menangkap 3 pelaku di lokasi berbeda. Motif pelaku sengaja ingin membuat rusuh di Makassar. Pos polisi lalu lintas yang berada di pertigaan Jalan Andi Pangeran Veterani, Jalan Sultan Alauddin menjadi lokasi penyerangan bom molotov pada Sabtu 22 Maret dini hari lalu. Aparat kepolisian Polrestabes Makassar akhirnya berhasil menangkap 3 pelaku di lokasi berbeda. Masing-masing bernama Muhammad Reski Pratama alias Opa, 19 tahun, Muhammad Swadi alias Dans, 19 tahun, dan Franciscus Sandi Dietz alias Nyong, 18 tahun. Ketiga pelaku diketahui melakukan inisiatif sendiri melakukan pelemparan bom molotov ke pos polisi. Aksi itu dilakukan untuk membuat kota Makassar tidak aman setelah gelombang isu nasional di berbagai daerah terjadi anarkis ricuh, sedangkan di Makassar disebut masih kondusif. Dilakukan oleh 3 orang tersangka di pos polisi yang ada di Veterani, yaitu terletak di pertigaan Veterani dan Jalan Alauddin Kota Makassar. Nah, ini 3 orang tersangka ini kita lakukan penangkapan 2 hari yang lalu. Jadi pelaku ini memang berniat untuk membuat rusuh Kota Makassar. Jadi salah satu pelaku ini mempunyai pikiran bahwa di kota lain itu sudah rusuh, ya. Di beberapa kota lain di Indonesia ini sudah rusuh dengan adanya isu-isu yang sifatnya nasional. Dalam menjalankan aksinya, ketiga pelaku memiliki peran berbeda. Ada yang berperan sebagai pembuat molotov, membawa sepeda motor atau joki, dan ada bertugas sebagai eksekutor pelemparan molotov ke pos polisi. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dikenakan undang-undang tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum. Para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Suasana puncak arus mudik Lebaran terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Ribuan penumpang kapal padati terminal penumpang yang akan bertolak ke Pulau Kalimantan. Suasana kepadatan penumpang terjadi di terminal penumpang kapal Pelabuhan Nusantara Kota Parepare pada Senin siang. Antrian panjang dan kepadatan terlihat terjadi di pintu masuk dermaga pelabuhan. Untuk mengantisipasi kepadatan, petugas pintu dermaga pelabuhan memasang 2 jalur khusus untuk para penumpang kapal. Satu pintu dikhususkan untuk para penumpang yang membawa bayi dan balita serta lansia. Kepadatan ini terjadi karena banyaknya penumpang kapal yang sudah mulai bertolak ke Pulau Kalimantan usai berlibur panjang di kampung halaman mereka di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Oh, jadi itu sudah biasa ya? Oh. Tadi berdasar-dasar apa ya? Ya, agak lama sih kondisinya. Tidak ada jalur pintas, makanya anak saya tidak ada, terlalu panas. Oh, nggak rewel ya, Bu? Iya. Ini mau ke mana ini, Bu? Ke Bontang. Oh, ke Bontang ya? Dengan satu keluarga atau? Ya, satu keluarga. Diprediksi puncak arus mudik Lebaran di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare masih akan terjadi hingga sepekan ini. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi perampok gasak emas 20 gram di rumah penjual spare part mobil, terekam CCTV, selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Sebanyak 6 orang wisatawan tenggelam saat berlibur di Pantai Amani, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dari 6 orang yang ditemukan tenggelam, 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Beginilah suasana saat warga bersama wisatawan lainnya berusaha menyelamatkan seorang wisatawan yang tenggelam. Kejadian ini terjadi di destinasi wisata Pantai Amani, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Sabtu 5 April 2025. Dinyatakan sebanyak 6 orang wisatawan tenggelam dalam kejadian ini. 3 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 3 orang lainnya dinyatakan selamat. Para korban dihantam ombak tinggi ketika asyik bermain di bibir pantai, lalu terseret ke laut hingga akhirnya tenggelam. Ada beberapa bersama rekannya, tiba-tiba datang ombak besar. Tiba-tiba datang ombak besar untuk menghantam sekelompok masyarakat tersebut. Pada saat ombak besar, disitulah masing-masing terpencar. Terpencar, awalnya pertama bisa tertolong 4 orang, kemudian yang lain itu selamat, kemudian 1 orang hilang. Setelah 4 orang dibawa ke puskesmas, 1 dinyatakan telah meninggal dunia. Ketiga korban yang meninggal dunia kini telah dibawa ke Kabupaten Wajo, sementara 3 orang yang selamat menjalani perawatan di Puskesmas Cempa, Kabupaten Pinrang. Dari Pinrang, Erwin Eka Pratama iNews melaporkan. Aksi perampokan yang terjadi di sebuah ruko penjual spare part mobil di Kabupaten Maros terekam kamera CCTV. Pelaku mengancam nenek lumpuh penghuni ruko dengan menggunakan parang, kemudian menggasak emas 20 gram dan uang tunai sekitar puluhan juta rupiah. Dari rekaman video amatir terlihat detik-detik aksi perampokan yang terjadi di sebuah ruko penjual spare part mobil di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Pelaku seorang diri dengan menggunakan topeng sarung memasuki ke dalam rumah berlantai 3 dengan memanjat dan menjebol pintu belakang lantai 2. Ia bahkan menggunakan sarung yang dijemur untuk menutupi wajahnya. Aksinya terekam jelas oleh kamera pengawas CCTV yang terpasang di beberapa sudut rumah. Dengan membawa besi dan parang yang diambil dari dapur, pelaku membongkar lemari, laci kasir, hingga memasuki kamar lansia berusia 69 tahun yang sedang sakit. Bahkan pelaku juga mengancam korban dan merampas perhiasan emas seberat 20 gram berupa gelang dan cincin dari tangan korban yang menyebabkan luka-luka. Selain perhiasan, pelaku juga menggasak uang tunai hingga lebih dari 30 juta rupiah. Setelah melancarkan aksinya, pelaku sempat mengunci pintu toko dari dalam agar pemilik rumah yang baru pulang tak bisa masuk, lalu melarikan diri melalui lantai 2 bagian belakang. Aksi perampokan ini baru diketahui di saat pemilik rumah yang baru pulang dari sholat lebaran Idul Fitri mendapati rumahnya dalam kondisi terkunci dari dalam. Pemilik rumah kemudian menelpon sang ibu yang dalam kondisi sakit di dalam rumah, kemudian melaporkan bahwa rumahnya dirampok. Untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, kondisi rumah dalam keadaan kosong, cuma ada orang tua kami yang sudah tidak bisa bergerak atau sedang lumpuh. Usianya Pak, orang tuanya Pak? Kemungkinan antara 67 atau 69. Dia masuk rumah apa awalnya?
Dia masuk lewat pintu belakang rumah, manjat lewat tembok samping dan menjebol pintu di belakang sehingga bisa turun dan masuk mengambil barang. Kini kasus ini dalam penanganan kepolisian Polres Maros. Polisi telah mengantongi identitas pelaku dari rekaman CCTV dan tengah melakukan pengejaran. Akibat kejadian ini, korban mengalami trauma mendalam dan luka fisik. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan News melaporkan. Berhati-hatilah memarkir kendaraan Anda terlebih saat sedang sholat di masjid. Diduga karena tidak terkunci stang sebuah sepeda motor milik jamaah masjid yang sedang salat dicuri maling di Goa. Pelaku yang terekam CCTV berhasil ditangkap polisi di tempat pelayarannya di Kabupaten Jeneponto. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian motor di halaman salah satu masjid di Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor milik jamaah masjid yang sedang sholat berjamaah. Sebelum beraksi, pelaku berpura-pura mengambil air wudhu dan masuk ke dalam masjid. Setelah pemiliknya mulai sholat berjamaah, pelaku langsung keluar dan membawa kabur sepeda motor korban. Tak butuh waktu lama, berkat rekaman CCTV, pelaku Rama, 23 tahun, berhasil ditangkap di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit motor hasil kejahatan sebagai barang bukti. Kepada polisi, pelaku melakukan pencurian motor karena melihat motor korban tidak terkunci stang. Pelaku pun berencana menjual sepeda motor hasil curiannya seharga Rp1 juta. Ditempel dulu. Habis itu saya langsung ambil itu motor. sama siapa kau? Sendiri. Sendiri aja. Habis setelah kau ambil itu motor kau kemana? Masuk ke Jeneponto. Ke Jeneponto? Tahun berapa kau diambil lagi di Jeneponto? Itu motor kah dijual ke atau apa? Tidak, setelah kau sampai di Jeneponto, siapa nu kasih itu motor? Rangga kau. Itu Rangga apa itu motor? Na pakai atau na jual ke? Jual ke. Jual ke sama siapa? Motor yang terjadi pada saat selesai lebaran di salah satu masjid di Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Modusnya pelaku ini berpura-pura mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Namun setelah itu melihat situasi tidak ada warga yang melihat, sehingga pelaku ini membawa lari motor tersebut ke Kabupaten Jeneponto. Pelaku bersama barang bukti kini diamankan di posko tim Jatan Rasa Reskrim Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan pidana penjara 5 tahun lamanya. Dari Kabupaten Goa, Bukma News melaporkan. Mudik ke Provinsi Lampung tanpa sepengetahuan keluarga, kendaraan ditinggal dalam keadaan tergombok di pintu masuk Pelabuhan Makassar. Akhirnya pihak keluarga meminta bantuan tim Rescue Damkar Makassar untuk membuka 3 gembok di sepeda motor tersebut. Usai mendapatkan laporan dari warga, petugas tim Rescue Damkar Kota Makassar mendatangi pintu masuk Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar untuk membantu warga membuka 3 gembok motor yang ditinggal pemiliknya mudik ke daerah Lampung. Dengan menggunakan alat khusus, petugas damkar ini mencoba untuk membuka gembok yang terpasang di ban depan dan ban belakang motor. Petugas membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk melepaskan gembok tersebut. Kini kendaraan tersebut telah diserahkan ke pemiliknya yang sebelumnya sudah dilakukan identifikasi oleh pihak kepolisian lalu lintas Polres Pelabuhan Makassar. Berdasarkan keterangan pelapor, Rena Aulia Novianti, adiknya beralasan berangkat ke Lampung tanpa sepengetahuan keluarga. Kendaraan tersebut disimpan dalam keadaan tergembok di pintu masuk Pelabuhan Makassar. Setelah lebih sepekan ditinggal, barulah memberitahu kepada keluarga. 9:05 kami didatangi oleh pemilik motor, yaitu Ibu Rena, yang mengatakan bahwa motor yang dipakai oleh adiknya berangkat ke Lampung ada di dekat pelabuhan, di pintu masuk pelabuhan, di pinggir jalan, sudah berada di situ lebih kurang hampir 1 bulan dalam keadaan tergembok.
Dan Ibu Rena meminta tolong kepada kami agar bisa membuka gembok tersebut, agar bisa dia mengambil motornya untuk dibawa pulang ke rumah. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Anyus melaporkan. Pemirsa, salah satu destinasi favorit jadi primadona adalah Pulau Dutungan di Kabupaten Baru. Pulau ini menawarkan suasana tenang dengan wahana air yang menyuguhkan pesona bawah laut menakjubkan. Seperti apa keindahan alamnya? Berikut liputannya untuk Anda. Wisata alam Pulau Dutungan yang terletak sekitar 132 km dari kota Makassar menjadi salah satu destinasi favorit saat libur Lebaran 2025. Pulau ini berada di Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru, dan masuk dalam gugusan Kepulauan Spermonde. Pulau yang dikenal instagramable dan hits di Sulawesi Selatan ini menyuguhkan keindahan yang lengkap, pasir putih, pepohonan rindang, dan panorama laut yang mempesona. Untuk mencapai Pulau Dutungan, pengunjung harus menuju dermaga Desa Cilelang di Kecamatan Malu Setasi. Dari dermaga, perjalanan ditempuh sekitar 5 hingga 10 menit menggunakan perahu. Cukup dengan membayar Rp50.000 per orang, pengunjung sudah bisa menikmati perjalanan pulang pergi sekaligus tiket masuk ke pulau. Dengan luas mencapai 8 hektar, pulau ini menawarkan beragam aktivitas menarik, mulai dari camping, bermain pasir bersama keluarga, hingga menikmati wahana air seperti banana boat, jet ski, snorkeling, dan diving. Spot bawah laut Pulau Dutungan dikenal indah dan masih alami, menjadikannya favorit wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Bagi pencinta fotografi, banyak spot menarik yang siap mempercantik media sosial Anda. Kali ini? Kali ini kedua kalinya. Sudah 2 kali. Ini kegiatan kita lakukan seperti ini dalam rangka apa? Kumpul-kumpul dengan teman-teman. Setelah sekalian hiburan. Berkunjung ke sini untuk menikmati wisata pantai di Kabupaten Baru ini. Kalau selain dari wisata pantainya, apa-apa saja? Di sini saya lihat ada ini banana boat. Terus di sini juga kita bisa bermalam karena ada villa-villa yang disewakan. Orang-orang yang datang berkunjung ke sini bisa selain villa mereka bisa camping. Ya, kita ada camping ground. Mereka bisa camping di dekat lapangan yang sudah memang kita sediakan untuk camping. Terus didukung wahana lainnya seperti wahana air, ada banana boat, ada donut boat. Pengunjung juga diperbolehkan membawa makanan sendiri dari luar. Sebagian besar wisatawan datang dari luar Kabupaten Baru untuk menikmati suasana pulau yang masih asri. Jadi bagaimana? Tertarik menghabiskan liburan di Pulau Dutungan? Dengan hanya Rp50.000 per orang, Anda sudah bisa menikmati keindahan alam yang eksotis dan berbagai aktivitas wisata yang menyenangkan. Dari Kabupaten Baru, Udin Syarudin Anyus melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar Ainews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.
Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.